Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di ke Sabtu 30 Desember 2023. Di suasana pagi hari ini Mas Tulus sudah start syuting dari pagi teman-teman. Di sini jam setengah 8. Mas Tulus pagi-pagi lagi dingin ini. Langsung nemenin kalian selepas duha. Masih agak melankolis ya, masih agak berat suaranya. Maaf Mas Tulus barusan apa jenenge abis duha itu Mas Tulus berdoa sesuatu dan rasanya jadi melankolis ngedelorek, nggak tahu kenapa. Aku tuh dari kemarin jujur teman-teman bantuin nasi box itu Masya Allah, rasanya kayak hatiku tuh disayat-sayat gitu. Aku terima kasih banyak ya teman-teman ya, dan doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga selalu sehat untuk yang sakit, semoga cepat sembuh, yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi punya masalah semoga cepat selesai. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya ya. Amin ya Allah. Yang kurang baik posisinya semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Untuk yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, yang baru salam kenal, yang lama selamat datang kembali. Support Mas Tulus dengan di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian yang lagi nonton sekarang, live atau tidak live, dipencet tombol like-nya dulu. Oke, terima kasih. Jangan skip iklan yang pendek ya teman-teman. Kalau yang panjang boleh. Kalau mau, nggak juga nggak apa-apa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Buat kalian yang mau ngasih gift ke Mas Tulus. Mas Tulus juga nggak bisa ngomong kenceng-kenceng Mas Wardi soalnya pulang narik semalam itu. Dia lagi semangat juga buat nyari rezeki. Jadi habis bagi nasi buah kemarin, habis makan bakso sebentar terus pulang, Mas Wardinya narik soalnya ya. Jadi aku nggak kenceng-kenceng juga ngomongnya, pelan-pelan aja. Ini mikrofonnya sudah tak fullkan volumenya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mendengarkan dengan baik ya. Oke. Di video kali ini Mas Tulus mau mengucapkan doa terlebih dahulu. Di akhir tahun ini mudah-mudahan kita segera membaik ya untuk yang sedang tidak baik. Dan di tahun depan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi teman-teman yang mungkin posisinya sedang kurang baik. Allah rubah yang gak baik menjadi baik. Hanya itu saja tujuan kita lebih awal. Yang paling aman sih itu ya. Karena kalau doa akhir tahun tuh banyak banget harapan kita ya, permintaan kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi ya mudah-mudahan Allah Maha tahu kok. Allah Maha mengerti apa yang harus kita rubah. Doa terbaik bagi teman-teman yang nonton, semoga
Kalian dan saya termasuk orang yang akan diangkat derajatnya sama Allah, amin. Orang yang akan dirubah posisinya yang jadi baik, jadi tidak baik menjadi baik, amin. Dan semoga tahun depan 2024 lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya, amin ya Allah. Jangan lupa untuk terus semangat ya saudaraku. Terima kasih. Yang mau Mas Tulus bahas di video kali ini adalah terkait dengan anjuran Eyang untuk berpuasa besok di tanggal 31 Desember 2023, tepatnya di akhir tahun ya. Nanti Mas Tulus akan buka secara luas lagi seperti apa wejangannya, seperti apa anjurannya, apakah ini juga menarik atau tidak. Nanti teman-teman juga akan bisa simak ya. Sebelum kita membahas, saya mau bilang terima kasih banyak kepada siapapun. Nah, hal yang bisa saya lakukan ketika bersyukur kepada Allah dengan banyaknya orang-orang yang membantu saya di kegiatan Nasi Box, salah satunya adalah ya berdoa semampu saya, dengan cara saya, dengan keyakinan saya bahwa saya nggak mungkin juga balas satu-satu untuk yang sudah bantu sedekah Nasi Box. Jadi saya rasa cara terbaik yang bisa saya lakukan adalah mendoakan kalian yang sudah membantu, siapapun yang sudah bantu sedekah Nasi Box. Kalian berhasil bikin saya mewek kemarin pas Nasi Box, dan pagi ini sebelum saya syuting saya sempat duha sebentar dan saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa membalas satu-satu, tapi doa terbaik mudah-mudahan kemudahan kalian dalam bersedekah juga jadi perlambang kemudahan rezekinya jenengan nggih. Amin. Atur sembah nuwun. Aku pagi ini juga doa buat kalian, juga sempat nangis lagi. Rasanya kayak ditutul hatiku, kayak ditusuk-tusuk nurek. Ngerumang sani kok. Ya Allah, kenapa nggak saya aja gitu kan. Saya kalau boleh teman-teman jujur ya, channel ini besar, terus saya punya rezeki yang melimpah dari channel ini. Wah, saya emang nggak akan buka donasi teman-teman buat Nasi Box, jujur. Saya tetap cukupi terus. Jadi ya saya cuma bisa bilang terima kasih sudah memberikan apa ya. Yang kalian lakukan itu pembelajaran buat saya. Wah, kemarin itu betul-betul saya buka sampai jam 12. Teman-teman percaya nggak, sampai jam 1 tuh kami juga kewalahan juga sebetulnya. Kewalahan nyiapin makanannya karena ayam beberapa baru diungkep ya, belum digoreng karena memang belum pasti. Saya baru kabari ini dapat 1 juta lagi, dapat sekian lagi, baru dapat 100 box ya dibagi bertiga. Dapat 100 box lagi dibagi bertiga lagi, dan terakhir itu kurang 400.000. Teman-teman langsung ada yang gercep itu, hamba Allah, Masya Allah, aku jangan. Begitu hebatnya kalian ya, begitu luar biasanya kalian dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya sih nggak bisa ngomong apa-apa. Ya mudah-mudahan jenengan-jenengan juga Allah berikan kebaikan sesuai dengan niat sedekahnya. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Video ini saya rekam sebelum live Q&A nanti ya. Q&A kan jam 10.30, jadi saya sempatkan dulu buat bikin video buat nemenin kalian sampai hari Senin mungkin ya. Sampai hari Senin mudah-mudahan saya siap untuk buat video hari ini. Walaupun suasananya melankolis, mudah-mudahan setelah ini nggak melankolis lagi ya. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sedekah Nasi Box sampai pagi ini sudah ada sisa 250, saking kami sudah nggak sanggup lagi. 200.000 ya, karena 50 kan harus ngendep di rekening, dan 250 itu terakhir transfernya terlalu sore sama yang tadi di malam hari. Jadi nggak kami include di sedekah kita di bulan ini. Ya masuk di bulan depan sudah masuk 200.000 ya, anggaplah pancingannya. Semoga yang nonton tergerak pintu hatinya lagi buat membantu lagi. Semoga Allah izinkan sedekah Nasi Box kita ada lagi, amin. Semoga Allah izinkan sedekah Nasi Box di bulan Januari sebanyak-banyaknya sesuai izin Allah, amin. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau dari awal kita sudah banyak yang masuk kan kita jadi punya target untuk bikin lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah bersedekah, niatnya mudah-mudahan jadi tolak bala kita buat tahun 2023. Awal tahun kita sambung dengan sedekah lagi yang lebih banyak, mudah-mudahan juga jadi media untuk tolak bala kita di 2024. Semoga kita semua dijauhkan dari bala, amin. Yang masih pengen bantu transfer aja ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimalnya 12.000, maksimalnya unlimited ya. Dan
Maaf, untuk pengiriman minyak bidara sepertinya tidak bisa Mas Tulus proses karena hari ini terakhir teman-teman. Hari ini terakhir untuk pengiriman minyak bidara. Bisa lagi mungkin antara tanggal 2 atau tanggal 3. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. eh yang sudah bantu sedekah, yang sudah berlomba-lomba kemarin, wah luar biasa teman-teman tuh luar biasa. Gusti Allah kiyo dan kalau menggerakkan hati orang ya luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa bilang apa-apa, hanya bisa bilang terima kasih. Terima kasih banyak sudah ngasih saya cambuk, sudah ngasih saya pelajaran untuk saya. Biar makin semangat bikin konten, biar channel ini makin besar, biar channel ini bisa membantu banyak orang, bisa bersedekah intinya. Dan saya berdoa selalu buat teman-teman yang sudah berbagi rezeki ke Mas Tulus buat nasi box. Semoga sedekahnya jenengan tadi kan juga ndak pernah mikir sedekahnya lancar, insya Allah rezekinya juga lancar, amin. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan sedekahnya, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga juga sedekahnya jenengan tadi jadi media tolak bala jenengan dan keluarga, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Lek isu-isu suarane tadi apa jenenge ngebas. Soal isu-isu Mas Tulus ya gurung sarapan. Emang sengaja ngatur waktunya begini karena nanti jam 2, setengah 12 tuh udah janjian temen datang ke sini. Jadi Mas Tulus hari ini nyanyi nggak diantar Mas Wardi karena cuma sampai sore. Mas Wardi pengen produktif nyari rezeki. Mas Tulus juga pengen nyari. Jadi Mas Tulus bareng sama temen hari ini. Nanti sore sudah pulang kok ya. Oke. Semangat ya buat semuanya yang lagi liburan, hati-hati, selamat berangkat sampai pulangnya. Amin. Oke. Aku itu memang beberapa kali sudah menyampaikan ke teman-teman terkait dengan anjuran di akhir tahun ya. Salah satunya kita untuk lebih prihatin, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dalam Islam pun ada anjuran untuk berpuasa, berdoa, berzikir, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga beberapa anjuran dalam agama kita. Dalam keyakinan kita juga beberapa hal disampaikan untuk amalan-amalan menjelang akhir tahun, sebelum pergantian tahun ini juga banyak sekali terkait dengan ya perayaan malam tahun baru yang menyerupai kaum tertentu lah, itu hak masing-masing setiap orang. Mau teman-teman mau bagaimana seperti apa tujuannya saya rasa Allah Maha tahu. Jadi kalau saya ndak mau memperdebatkan itu lagi, itu selalu jadi momok atau jadi bahan yang selalu dijadikan bahan perdebatan di akhir tahun. Dalam Islam begini, dalam Islam begitu. Yes, kita semua tahu aturannya, ada batasannya, dan saya juga percaya bahwa Allah tuh Maha tahu tujuan kita kok. Jadi entah menyerupai entah tidak, kita kembalikan kepada Allah saja, Hakim yang maha di atas segala maha ya teman-teman ya. Jadi mau merayakan tidak silahkan, cuma saya merasa kayak timing saya itu kayak diatur. Jadi kayak yang nyanyi cuma siang doang, malam saya masih bisa istirahat. Bahkan malam tahun baru ini saya masih galau juga. Lokasi saya untuk ke lokasi ketiga di malam tahun baru itu agak jauh dari lokasi saya yang kedua. Jadi saya nggak tahu akan saya ambil atau enggak, tapi sepertinya kalau dari gelagatnya saya nggak bisa ambil acara untuk yang di malam tahun baru. Jadi tahun baru besok, malam tahun baru tuh 3.31 paling nyanyi cuma sampai sore doang, 2 acara aja. Sedangkan acara ketiga sepertinya saya nggak bisa. Dan anjuran dari Eyang, salah satu anjurannya adalah yang intens disampaikan ke saya adalah untuk berpuasa di tanggal 31 Desember 2023. Wujud puasanya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja. Kalau secara Islam ya kita sahur, terus bukanya juga waktu maghrib ya, sama seperti kita. Lalu niat puasanya seperti apa Mas Tulus? Saya juga sempat bertanya. Secara detail yang tidak menyampaikan niat puasanya, tapi beliau menyampaikannya hanya seperti ini saja. Katakan dalam hati, niat puasamu adalah puasa untuk mensyukuri umurmu di akhir tahun ini, untuk nebus sebel. Kalau nebus sebel itu kalau bahasanya Eyang itu nebus kesialan lah istilahnya gitu. Puasamu niatnya adalah lillahi ta'ala karena Allah, untuk
mensyukuri nikmat umurmu dan juga untuk menebus sebel atau sial yang ada di tubuhmu di tahun 2023. Tujuan puasanya hanya seperti itu saja. Jadi doanya seperti apa Mas Tulus? Boleh dengan bahasa Indonesia saja dengan bismillah. Kemudian berniat puasa seperti yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Nggak perlu saya jabarkan lagi ya teman-teman. Jadi intinya puasanya adalah diharapkan kita untuk berpuasa mensyukuri nikmat umur kita di tahun ini, kemudian di tahun berikutnya. Ini hal yang saya tidak mewajibkan, saya hanya sharing sama teman-teman semua. Saya hanya menyampaikan pesan Eyang ini untuk apa? Untuk menahan amarah kita, untuk menahan nafsu, untuk menahan rasa marah, emosi dan lain sebagainya. Saya besok kan nyanyi ya, Rek ya. Jadi di hari saya insya Allah saya juga akan berpuasa, nanti bareng-bareng kita puasa. Buat yang mau ya, saya enggak maksa teman-teman buat berpuasa, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau mau berpuasa ya boleh, silahkan nanti dicerna bareng-bareng aja. Kalau nalar saya bagus nih puasa di akhir tahun gitu ya. Kemudian selain berpuasa juga ketika kita berpuasa sebetulnya kita itu diharapkan untuk berdiam diri atau merenung atau eh, mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau bahasanya mungkin kalau sekarang meditasi, kalau kita mungkin zikir ya, kalau mungkin kita tuh diharapkannya berdiam diri di rumah untuk mengevaluasi diri, mikirin kesalahan kita di masa lalu apa, terus kita perbaiki lagi di tahun yang akan datang. Ini juga beberapa hal yang disampaikan Eyang gitu ya. Tapi sayangnya saya untuk yang acara siang sudah tidak bisa saya cancel. Jadi besok walaupun saya tetap bekerja, saya tetap ngamen seperti biasa, tapi insya Allah saya akan berpuasa sampai di sore hari nantinya ya. Yuk bareng-bareng. Nah, tujuan puasa ini salah satunya adalah mengontrol sesuatu. Mengontrol sesuatu yang paling penting disampaikan sama Eyang adalah maaf, pesan di balik puasa ini beliau itu mengharapkan kita untuk menahan amarah. Saya sempat tegaskan, kenapa kok akhir tahun ini kita justru tidak menahan, maaf istilahnya kita difokuskan untuk menahan amarah gitu loh Rek. Kenapa kita nggak minta dijauhkan dari bala? Ya saya rasa doa itu pasti diucapkan sama setiap orang di akhir tahun supaya tahun barunya atau tahun depan itu menjadi lebih baik. Tetapi Eyang menegaskan bahwa di tahun ini kita betul-betul harus mengedepankan amarah kita untuk lebih hati-hati, tidak terpancing, tidak terprovokasi. Ketika saya tanya seperti itu, kenapa harus amarah? Kenapa harus nafsu duniawi kita terkait dengan emosi yang harus kita tahan? Kenapa enggak yang lain? Eyang jawabnya simpel. Ternyata 2024 itu banyak sekali kegaduhan yang akan bersumber dari manusia itu sendiri. Jadi dari kita. Jadi akan banyak ya maaf saya nggak menyebutkan akan banyak kerusuhan atau apa, tapi kegaduhan-kegaduhan yang disebabkan oleh manusia kemudian gaduh dengan manusia lain ini juga salah satu hal yang sangat mungkin akan muncul di tahun ini, tahun depan maksudnya tahun 2023. Jadi itulah kenapa kita itu diharapkan untuk berpuasa untuk mengontrol emosi dan juga amarah kita supaya tidak terlalu terpancing atau terkontaminasi. Jadi yang pertama kita dianjurkan untuk berpuasa, kemudian kalau misalnya tidak ada aktivitas karena itu pas hari Minggu, hari libur, ya di rumah saja merenung atau kalau bahasanya Eyang itu ya bersemedi gitu loh, tirakat. Tirakat versi Eyang itu besok juga ada semacam puasa yang dilakukan oleh beliau-beliau, kemudian juga melakukan kegiatan ya yang berdiam diri. Itu versi Eyang itu apa namanya saya enggak tahu, tapi kalau versi kita yang muslim tuh kayak kita tuh disuruh dekat sama Tuhan, zikir segala macam ya. Kemudian untuk anjuran makan teman-teman, kita itu sama seperti Nabi Muhammad ya, tidak terlalu jauh wejangannya yang adalah mengkonsumsi sesuatu yang manis. Tetapi sesuatu yang manis ini adalah sesuatu yang direbus, mulai dari kacang-kacangan sampai umbi-umbian yang manis. Ya, kita diharapkan untuk membuka puasa kita atau membatalkan puasa kita dengan mengkonsumsi sesuatu yang manis, yang kita dapatkan rasa manisnya tadi dari umbi-umbian, dari kacang-kacangan yang kita rebus, bukan digoreng, bukan dibuat
makanan-makanan lain hanya direbus saja. Saya juga sempat bertanya, kenapa yang saya sempat berpikir begini, oke, biar kita nggak diabetes kali ya, atau mungkin biar kita lebih sehat, karbohidratnya juga nggak terlalu besar, nggak kayak nasi, biar lebih ya lebih natural aja, lebih lebih kembali ke alam, back to nature gitu. Dan kita tuh kayak mengkonsumsi sesuatu yang memang ada di Indonesia. Ketika saya tanya seperti itu, beliau menjawabnya juga sangat gampang. Kembali disampaikan beliau bahwa kita itu dulu sebelum ada beras yo mangane ngene iki le. Jadi dulu sebelum ada nasi kita tuh makannya juga segala macam yang ada di bawah tanah. Bahkan beliau menyampaikan apa sih gadung ya teman-teman ya, gadung. Setelah saya cari tahu gadung itu ternyata yang beracun itu yang diproses cukup lama, dan beliau juga memberikan saya pelajaran bahwa dulu itu zamane simbahku kalau bahasanya beliau, makan saja kami harus memproses makanan yang kami makan supaya kami terhindar dari racun. Dan sekarang kalian sudah diperlihatkan. Ya, kembali lagi di 2023 ini pesan Eyang adalah kita disuruh kembali mengingat, nguri-uri asal kita dari mana, apa yang kita makan dahulu. Makanya kalau bahasanya Eyang itu loh wong biyen bisa sampai umurnya panjang karena mereka tidak mengkonsumsi makanan yang macam-macam. Kalau katanya Eyang. Terus mereka tidak pernah mengikuti jalur kehidupan manusia yang ngejar duniawi saja. Jadi mereka lebih sehat secara secara badannya, dengan psikisnya juga sama-sama sehat. Mereka tidak mudah terprovokasi, mereka tidak mudah terpancing ya. Mereka lebih sehat secara fisik, tapi mereka juga sehat secara psikis karena yang mereka makan sesuatu yang menyehatkan, tanpa minyak-minyakan, kemudian yang mereka konsumsi secara informasi ini juga bukan informasi yang membuat gaduh, sehingga bagi saya juga ya ini pelajaran sih ya. Puasa kita itu bukan hanya puasa yang bisa kita simak, atau hikmah dari puasa tadi itu bukan hanya menahan lapar, tetapi ketika kita berbuka, dari kita berpuasa kita disuruh menahan sesuatu, yaitu amarah, emosi dalam tubuh kita. Kemudian pas berbuka kita diingatkan untuk kembali mengingat, ini caranya kita dulu, asalnya kita dari mana, kembali kepada posisinya. Intinya di situ, kembali kepada jalur yang seharusnya, yaitu ya itu lebih menyehatkan, itu lebih pas, cocok buat kita. Kalau bahasanya yang itu tahun 2024 itu akan banyak macam-macam penyakit, sehingga kita tuh kayak dianjurkan untuk makan sesuatu yang nggak mancing penyakit gitu loh, Rek. Simpelnya seperti itu. Beliau hanya menganjurkan itu. Yang terakhir adalah, teman-teman, yang terakhir, eh, kita yang masih punya orang tua dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang tua, meminta doa restu kepada orang tua kita, lek iso ditemoni yo ditemoni. Aku juga heran, kenapa tuh di tahun ini wejangan model, bukan wejangan model ya, wejangan yang disampaikan Eyang terkait dengan kita hampir sama seperti kita lebaran itu baru ada di tahun ini, teman-teman. Jadi kayak tahun depan tuh kayaknya berat banget gitu loh. Tahun depan itu kayaknya nggak gampang buat kita laluin, sehingga kita tuh kayak disuruh ngelebur dosa karo wong tua, suruh minta maaf kalau yang orang tuanya sudah meninggal, kalau masih bisa terjangkau ya suruh ngerawat makamnya. Jadi beberapa hal yang disampaikan Eyang tuh bikin saya kayak yang Masya Allah, kita tuh betul-betul diajarkan untuk apa ya, sama persis kayak lebaran, kayak ngelebur sesuatu, mengkosongkan sesuatu untuk menjalani sesuatu lagi di yang baru gitu loh, Rek. Kayak kita tuh suruh bersihin rumah yang ini buat rumah yang baru, tahun yang baru istilahnya gitu. Jadi beberapa poin terakhir yang disampaikan yang tuh kayak kita minta maaf sama orang tua, sama orang yang lebih dewasa, kemudian ngerawat warisan leluhur. Nah, warisan ini juga ternyata banyak yang paham, bukan hanya makam, bukan hanya gaman atau senjata atau jimat, tapi termasuk yang ditinggalkan orang tua kita dulu. Banyak anak sekarang yang ditinggali warisan secuwele seribut ada rebutan ya, banyak yang menjual lah, saya mau bagian ini bagian itu. Makanya saya itu jujur, orang tua saya punya secuil, saya itu dah lillahi ta'ala ndak merasa kalau tanah itu punya saya, walaupun pada dasarnya waktu itu saya juga sempat nyari uang buat beli tanah itu, istilahnya buat bangun rumahnya. Tapi saya itu betul-betul diajarkan sama Eyang untuk
Wes le, sing wis kae iki teke wong akeh, anggaplah itu punya Allah bukan punya kamu. Ya memang segala sesuatu yang kita miliki itu punya Allah. Jadi saya juga nggak ngerasa kayak gitu. Nggak ngerasa kalau kalau yang lain mungkin pikiran yuk kita buatkan tanah, kita sekolahkan biar dapat rezeki buat modal. Kalau saya itu alah lek timbangane nggo kuwi ya semane man mending kuwi kan warisane wong tuaku sing kudu tak rawat. Nyatane rezekiku ya eneng wae. Nah, istilahnya begitu. Jadi eh hal seperti yang disampaikan yang di awal itu juga teman-teman mau aplikasikan boleh, tidak pun tidak masalah. Ini hanya sebatas anjuran. Tujuannya ya biar kita jauh dari bala, biar kita jauh dari sesuatu yang nggak baik buat tubuh kita ya, termasuk emosi, juga dekat dengan rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Aku rasa juga pripun? Don jenengan keng pundi? Oh, berarti jenengan anu tumut salat. Tumut salat kula. Inggih mboten napa-napa lek kersa. Loh, lek yang ajeng salat mboten napa-napa nggih rek. Loh, mboten napa-napa niku lho yang putune nggih ngiyakne mawon kok. Jenengan ajeng tumut salat kula nggih monggo. Pripun? Anjir. Nah, ini juga salah satu hal untuk mendekatkan. Intinya adalah pesannya yang begini. Yang kalian bisa lakukan di tanggal 31 Desember itu kayak ya nebus semua yang buruk, mendekatkan ke sesuatu yang baik. Intinya tujuannya di situ ya. Teman-teman yang mau mengisi kegiatannya dengan sedekah, ditambah dengan sedekah ke keluarga. Nah, ini juga salah satu disampaikan yang baru saja. Kita juga dianjurkan menghadiahkan yang kita rebus tadi atau yang kita makan tadi kepada saudara, keluarga, atau tetangga kanan kiri kita. Loh, itu juga makanan yang langka tuh, Rek. Kayaknya kepake itu. Itu betul kepake karena kan orang tahun baru, malam tahun baru tuh ada yang di rumah bakar-bakar, ada yang ngumpul sama keluarga ya toh, mereka lagi bikin teh, bikin kopi, terus diteri apa gedang godok, jagung rebus, kedelai rebus, ya kan, pisang rebus, ubi rebus, jenengan nanterin. Wah, jan kuwi nyamian sing cuwocok tenan. Jadi kita juga dianjurkan bersedekah, tetapi sedekahnya adalah makanan-makanan yang kita rebus tadi ya. Umbi-umbian atau kacang-kacangan yang kita rebus. Seperti itu. Rahayu sagung tumati. Amin. Pun ngatan mawon teman-teman, terima kasih banyak. Ini anjuran yang disampaikan yang buat kalian yang mungkin mau ikut memperhati atau melakukan, yang tidak juga tidak masalah. Kalau mau monggo, tidak jangan dipaksakan ya. Dicerna, disimak, kalau teman-teman mau juga silahkan. Dan dari penyampaian Eyang memang tahun depan sepertinya terkait dengan penyakit lebih ekstrim. Jadi kita harus betul-betul menjaga diri kita dari kesehatan ya. Dari sakit maksudnya. Jadi harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Seperti itu ya teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih. Maaf. Penyampaian saya di setiap video saya itu nggak ada judulnya. Saya itu gurunya, jenengan muridnya. Mboten enten ngaten niku. Pokoknya kulo kaling jenengan iki sama-sama belajar, ngewedar sesuatu untuk saling belajar satu sama lain. Kalau terkesan menggurui keminter Mas tulus nyuwun ngapunten nggih. Semoga manfaat, jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Di akhir tahun ini mari kita berdoa bersama-sama teman-teman, semoga tahun ini kita dijadikan pribadi yang lebih baik lagi. Tahun depan kita justru lebih baik lagi daripada tahun ini. Dan semoga kebaikan selalu bersama kita. Amin. Mudah rezekinya, sehat badannya, dikabul hajatnya, dimudahkan segala urusan baiknya untuk kita di tahun 2024. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja
semoga rezekinya berkah barokah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, semoga di akhir tahun ini segera dikabul hajatnya, segera punya jodoh, amin. Yang pengen punya momongan juga semoga segera Allah berikan momongan sesuai dengan izin Allah, amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, hajat baiknya Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul di akhir tahun ini, amin. Untuk teman-teman yang sedang jual aset, rumah, mobil, dan lain sebagainya, semoga asetnya cepat laku, cepat bisa untuk solusi kehidupannya, nggih, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Rahayu Sagung Tumati. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Ini mungkin akan tayang buat di malam atau di sore atau di malam hari ya saudaraku, karena hari ini banyak sekali video. Wes Mas Tulus tak izin pamit dulu. Mungkin sarapan dulu, bikin video lagi, baru nanti live jam 10.30. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak Mas Tulus pamit mundur. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.